Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah memasuki lantai kedua menara pembantaian, Xiaoyan disergap sekelompok keabadian, lalu dia menaklukkan mereka. Untuk membayar hidupnya, langkah ketiga memberikan informasi tentang mata air ajaib di lantai 2. Pada saat berikutnya, mereka berempat di depan, Xiaoyan di belakang, dan mereka terus bergerak ke depan. Bagi Xiaoyan, mereka semua hanyalah umpan meriam. Ruang di lantai 2 lebih luas dari yang dibayangkan, dan mata air ajaib yang mereka ceritakan kepada Xiaoyan akhirnya terlihat setelah setengah batang dupa. Jejak pertempuran di sini sangat tragis dan masih banyak mayat yang tergeletak. Tuanku, sejauh yang aku tahu, mereka berada di sisi timur mata air ajaib. Kita bisa menghindari mereka dengan pergi ke sisi barat. Pria itu menoleh dan berkata kepada Xiaoyan yang sedikit mengangguk. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa alam dan daerah sekitarnya tidak besar. Selama dia tidak bisa menyembunyikan napasnya, dia pada dasarnya tidak akan lolos dari deteksi kekuatan jiwa alam Xiaoyan. Dan Xiaoyan menemukan bahwa memang ada dua aura kuat di mata air ajaib, tetapi mereka tidak berada di sisi timur, melainkan di sisi barat seperti yang dikatakan pria itu. Xiaoyan tidak mengeksposnya, tetapi terus membiarkannya memimpin dan segera mendekati kedua aura itu. Pada saat ini, sosok pria itu bergegas ke kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu menghilang, hanya menyisakan dua langkah pertama lainnya. Tuanku, aku sudah menarik semua orang di lantai ini. Dalam kabut abu-abu, suara pria yang baru saja menghilang terdengar dan ekspresi semua orang sedikit berubah kecuali Xiaoyan. Sial, kita dijebak olehnya. Pria yang mengikuti Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Langkah kelima dan ketiga, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak ada harapan baginya untuk menang. Segera suara yang keras keluar dari ujung. Bagus sekali. Dalam kabut abu-abu, pria yang baru saja menghilang muncul kembali. Dia mencibir di wajahnya dan dia menatap Xiaoyan dengan dingin. Maafkan aku hanya salah ingat. Itu seharusnya di sisi timur. Pria itu masih berkata sinis, tetapi wajahnya penuh dengan ekspresi kemenangan, seolah-olah dia memuji dirinya sendiri sangat penuh perhitungan. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh dan memandang pria itu seolah-olah melihat orang idiot. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah tamparan datang dari belakang pria itu, meniupkan udara dominannya. Coba kulihat, apakah ini satu-satunya orang yang tersisa? Suara kasar itu bergema lagi. Xiaoyan mendengarkan suaranya, tetapi ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia merasa sangat akrab. Ada sosok tinggi berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan dingin, termasuk Xiaoyan. Total ada 4, dan ketika matanya memindai seluruh orang itu, tiba-tiba dia terkejut, seolah-olah disambar petir dan kepalanya berbalik perlahan, sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Meskipun pria yang ditampar terbang ke samping, dia masih berharap bisa melihat Xiaoyan terbunuh. Jadi tamparan bukanlah apa-apa baginya. Dengan cibiran di wajahnya, dia sepertinya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tuanku, itu mereka. Aku hampir dibunuh olehnya. Kamu harus membuat keputusan untukku. Pria itu berteriak keras.
Begitu kata-kata itu keluar, sosok besar yang baru saja berbalik mengambil langkah besar ke depan dan menamparnya lagi. "Menjadi tuan ibumu, mengapa kamu membawa binatang jahat ini kepadaku?" Terdengar suara kasar yang penuh dengan niat membunuh, dan pria itu langsung menyemburkan seteguk darah. Tulangnya patah, matanya segera dipenuhi dengan mata merah. Dia melihat sosok besar itu dengan sangat bingung. Terlihat sosok besar ini berbalik perlahan dengan senyum minta maaf di wajahnya melihat Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan, apakah mereka menyentuhmu?" Sosok jangkung memandang Xiaoyan. Orang ini adalah Senju yang telah memasuki menara pembantaian dan dipisahkan secara paksa. Dan ternyata walaupun dia tidak menyerap pil sumber, namun dia tetap masuk ke dalam menara pembantaian. Saat dia melihat Xiaoyan, hatinya langsung menegang saat ini. Mata kedua dewa langkah pertama tiba-tiba menjadi lebih ketakutan dan melihat Senju mengambil langkah besar, lalu menampar mereka berdua dengan 2 tamparan. "Tuanku, selamatkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu." Pria di langkah kedua memandang Senju yang bergegas ke arahnya seperti dewa kematian dengan ekspresi ketakutan. Senju tidak menahan diri, tetapi langsung membunuh mereka bertiga. Pria itu berpikir bahwa dia sedang mencari penyelamat untuk berkomplot melawan Xiaoyan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa langkah cerdiknya akan benar-benar membunuhnya. Setelah membunuh mereka bertiga, pandangan Senju tertuju pada pria di sebelah Xiaoyan lagi. Jantung yang terakhir tiba-tiba menegang. Tatapannya yang berapi-api sepertinya akan menelannya hidup-hidup. Meskipun mereka berdua adalah pria kuat di langkah ketiga, tapi dia merasa bahwa Senju lebih kuat darinya. Dan Senju sepertinya bertindak dengan sengaja di depan Xiaoyan karena dia takut jika leluhur kecil ini tidak bahagia, dialah yang akan mati. Sosok Senju mendekat dalam sekejap dan tamparan besar itu mengandung kekuatan abadi terhadap pria di samping Xiaoyan. "Apakah aku mengizinkanmu membunuhnya?" Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan dingin. Senju tiba-tiba mandek dan segera berhenti, menatap Xiaoyan dengan wajah yang pahit. Jika dia tidak diizinkan untuk membunuh, maka dia tidak akan membunuh, dan sikap sebagai anak kuda poni haruslah jelas. Setelah ditegur oleh Xiaoyan, Senju tidak marah, tetapi melangkah maju dengan tangan terentang, memegang 3 cincin di satu tangan dan 3 pil ajaib di tangan lainnya. Mata pria di samping menjadi aneh. Dia tahu Xiaoyan kuat, tapi dia tidak menyangka begitu banyak pria kuat akan menyerah padanya. Sepertinya dia bersedia menjadi kuda poni Xiaoyan. "Apakah kamu membunuh untuk membungkam mereka? Kamu takut akan mengungkapkan rencanamu?" Xiaoyan berkata tidak sopan setelah menerima cincin dan pil ajaib di tangan Senju. Dan dia memandang Senju dengan acuh tak acuh. "Rencana apa? Aku tidak berani, saudaraku. Hidupku ada di tanganmu," kata Senju sambil tersenyum masam. "Sebelum orang itu dibunuh olehmu barusan, aku mendengar dia mengatakan bahwa kamu memberi perintah. Aku curiga hidupmu berada di tangan orang lain juga," kata Xiaoyan. Dan wajah Senju berubah ketika dia mendengarnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Xiaoyan benar atau tidak, sebagian besar dari kata-kata ini dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. "Aku memang meminta mereka untuk membawa orang-orang ke sini, tetapi aku tidak menyuruh mereka menjebak saudara Xiaoyan, dan aku tidak mengetahui bahwa saudara Xiaoyan ada di sini. Kalau tidak, aku tidak akan mengirim mereka, dan situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi," Senju membantah keras. "Selain itu, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku?" Xiaoyan melihat cincin di tangannya dan bertanya sambil menyelidiki. "Ya, ku akui bahwa nyawa Yuking memang ada di tangan Juci, tapi aku tidak berencana menyakitimu. Lagi pula, nyawa Yuking juga ada di tanganmu.
Bahkan jika dia ingin menyembunyikannya darimu, dia akan menyembunyikannya. Pokoknya aku tidak berani membunuhmu, kata Senju tak berdaya dengan tatapan serius. Tapi aku juga mendengar ada iblis wanita langkah kelima di sini. Xiaoyan memandang Senju. Iblis wanita? Dia memang iblis wanita. Dan temperamen Taiking memang seperti itu. Senju berpikir sejenak sebelum menjawab, hanya untuk merasakan angin sejuk bertiup di belakangnya. Sebenarnya, kupikir dia cukup santai. Sebelum Senju selesai berbicara, tiba-tiba Taiking menampar kepalanya dan seluruh tubuhnya membentur tanah dengan keras seperti layang-layang dengan tali putus. Siapa yang mengambil kepala iblis untukku? Nyonya tua ini sangat lembut. Mata Taiking melebar dengan marah, tidak peduli bagaimana melihatnya, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kata lembut. Dia sudah membunuh mereka, kata Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Pada saat berikutnya, Xiaoyan segera melihat sekeliling, penasaran dengan mata air ajaib itu. Begitu Xiaoyan bergerak, dia mengabaikan mereka berdua dan langsung bergegas ke mata air ajaib di dalam kabut abu-abu. Saat berikutnya, satu persatu mata air ajaib yang berbeda ukuran dan letaknya tersebar muncul di depan Xiaoyan. Kebanyakan dari energi sihir tampaknya telah diserap. Dan pada titik terjauh, Xiaoyan bahkan melihat seberkas cahaya. Seperti lantai pertama, sinar ini jelas merupakan seberkas cahaya yang mengarah ke lantai 3. Berapa banyak baris yang ada pada pil ajaib di tubuhmu? Xiaoyan bertanya. Kemudian Senju dan Taiking mengikuti, tetapi pria di langkah ketiga lainnya telah menghilang. Xiaoyan tidak memperdulikannya. Lagi pula pihak lain dianggap sudah selesai memenuhi janjinya. 2 pola, 4 garis. Senju dan Taiking menjawab masing-masing. Berapa baris yang kamu butuhkan untuk pergi ke lantai 3? Xiaoyan terus bertanya. 2 baris sudah cukup. Lalu kenapa kalian berdua masih tinggal di sini? Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Lalu Senju tersenyum kecut. Kami tidak tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe. Tepatnya, kami takut mati untuk mendapatkannya. Raja Iblis Tianhe terkenal gila. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kami melanjutkan? Kami bermaksud untuk tinggal di sini sampai menara ini menghilang. Lanjut Senju. Xiaoyan segera menatap Taiking. Aku juga tidak tertarik, jawab Taiking acuh tak acuh. Jadi tujuan kalian berdua seharusnya membunuhku, dan kalian tidak pernah tertarik dengan warisannya. Apakah rencanamu terhenti sekarang? Xiaoyan menemukan mata air ajaib yang mengandung energi sihir dan duduk bersila. Suaranya yang dingin keluar. Taiking dan Senju terdiam karena memang seperti apa yang dikatakan Xiaoyan. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membunuhnya, tetapi mereka pasti tidak bisa membunuhnya sekarang, dan mereka tidak mau mengambil resiko pergi mengambil warisan Raja Iblis Tianhe. Apakah ada berita dari Juci? Sambil menutup matanya, Xiaoyan bertanya kembali. Tidak. Taiking menggelengkan kepalanya. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Tampaknya Juci mungkin sudah menebak bahwa Taiking dan Yuking sekarang berada di bawah kendali Xiaoyan. Sekarang ada 2 kemungkinan. Avatarnya telah pergi dari sini, atau dia berencana sendiri untuk mencari cara membunuh Xiaoyan. Dan pada saat ini, ketika Xiaoyan masih berkultivasi di mata air ajaib di lantai 2, di ruang lain lantai 2 menara pembantaian, avatar Juci bernama Yonghe sedang duduk bersila di dalamnya, dan di sana ada sosok cantik yang berdiri di sampingnya. Sosok cantik ini tak lain adalah Yuking yang tidak berpergian bersama Taiking dan Senju. Saat ini dia muncul di samping Yonghe, tatapannya ketakutan melihat ke arah Yonghe. Dia sepertinya tidak percaya bahwa ini adalah avatar Juci. Kalian berdua telah menyumbangkan esensi darahmu. Sebuah bola cahaya biru muncul di tangan Yonghe saat ini, seolah-olah ingin menyampaikan suatu berita. Yuking mengangguk.
apakah permaisuri telah melindunginya sepanjang waktu? Yonghe terus bertanya. Ya Tuan Istana, dan juga telah membunuh 2 kekuatan Taisu. Yuking tidak menyembunyikan apapun dan membuatnya membelot setelah memberikan esensi darahnya. Ini jelas tidak mungkin. Namun Yuking merasa lebih baik mengikuti Juci dan mungkin masih ada peluang menang. Membunuh 2 ahli Taisu. Yonghe terkejut. Apakah permaisuri yang melakukannya? Permaisuri seharusnya bergerak juga, tapi dia yang membunuhnya. Dan orang ini juga sangat kuat. Dia tidak memiliki kekuatan keabadian, tetapi dia memiliki tubuh abadi yang sebanding keabadian langkah kelima. Yuking melaporkan kepadanya informasi yang diketahui. Dan dia benar-benar mirip dengan Tuan Istana. Yuking berkata dengan sangat serius. Aku juga merasa sangat aneh tentang ini. Jelas bukan kebetulan bahwa ada orang yang terlihat persis sama. Meskipun aku tidak tahu apa hubunganku dengannya, aku bisa merasakan bahwa ada hubungan yang tak terelakkan dengannya. Dan pasti ada hubunganku dengannya. Yonghe menyipitkan matanya sedikit, meskipun itu adalah avatar. Tetapi ketika dia membuat ekspresi ini, Yuking dapat memastikan bahwa Yonghe adalah 100% avatar Juci. Lagi pula, setelah mengikuti Juci begitu lama, detail dari beberapa ekspresi dan gerakan tercetak di benak Yuking yang sudah lama mengamatinya. Tapi kali ini, mereka telah menyebabkan bencana besar. Aku mengira akan sulit untuk berurusan dengan permaisuri. Tetapi sekarang mereka berani membunuh orang-orang Taisu. Kita dapat bergabung dengan Taisu untuk berperang melawan permaisuri. Dengan bantuan Taisu, kita tidak akan takut, kata Yonghe dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Begitu kata-kata itu jatuh, bola cahaya biru di tangannya tiba-tiba menyusut. Itu berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Yuking tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, sinar biru terbang kembali ke tangan Yonghe dan Yonghe segera menunjukkan cibiran. Aku tidak menyangka orang-orang Taisu datang begitu cepat. Ini harus dicoba di sini. Orang-orang dari Taisu telah dikirim untuk menyelidiki dan permaisuri hanya membawa kelinci awan es dan anak buahnya yang lain ada di bintang Wan Xiang. Jika kita dapat bekerja sama dengan Taisu untuk membunuh mereka, secara alami yang terbaik adalah membunuhnya di sini agar tidak menimbulkan masalah tambahan setelah meninggalkan tempat ini. Permaisuri bukan lagi permaisuri sebelumnya. Dia telah lama mati dan sekarang hanyalah sisa jiwanya, dan dia bukan tidak terkalahkan lagi. Jika kita memiliki kesempatan, dia dapat kita hancurkan. Yonghe bergumam sambil menghancurkan cahaya biru di tangannya. Setelah selesai berbicara, Yonghe menoleh untuk melihat Yuking. Segera bergerak dan temukan lokasi yang tepat di mana mereka dan segera laporkan kepadaku, kata Yonghe. Tubuh lembut Yuking berhenti sedikit dan dia akhirnya melarikan diri dari mulut harimau ini dan memasuki mulut harimau lainnya. Jika melakukan satu tindakan ceroboh, maka dia akan menjadi umpan meriam. Tapi Yuking tidak bisa menolak, jadi dia menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya dan mengangguk. Tai King telah mengirimkan berita bahwa dia telah bertemu dengannya saat ini. Dan dia juga berada di lantai 2 ini. Tetapi lantai 2 menara pembantaian dibagi menjadi banyak ruang independen yang tidak dapat digabungkan ke dalam ruang yang sama. Jadi kita harus menemukan cara untuk membiarkan dia masuk. Hanya di tingkat yang lebih tinggi kita dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Waktunya tidak tepat sekarang. Kita harus menunggu bala bantuan. Sebelum bala bantuan tiba, kita tidak boleh mengejutkan musuh. Kalau tidak, kita akan gagal, kata Yonghe dengan sungguh-sungguh kepada Yuking. Saat ini, di hutan belantara abadi, 5 sosok Taisu telah tiba di lokasi di mana warisan Raja Iblis Tianhe berada. Tetapi tempat ini masih diblokir. 5 sosok Taisu mulai melanggar batasan secara paksa.
Sepertinya hanya masalah waktu sebelum teknologi stick Taisu yang kuat dapat menghancurkan batasan. Orang yang membunuh 893 dan 927 telah ditemukan dan dia ada di antara mereka. Kita harus menemukan armor dewa palsu. Iya, jawab yang lain serempak. Sementara itu, di lantai 2 menara pembantaian, 800 juta Xiaoyan telah menyerap energi sihir dari lebih selusin mata air ajaib dan semua pil sumber telah ditelan dan pil ajaib di tubuhnya telah memadatkan pola ke-8. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah berlatih dan berkultivasi dengan gila-gilaan. Saat dia terus bergerak maju, Xiaoyan sedikit mengeringit. Terlihat monster merangkak keluar dari mata air ajaib itu satu persatu. Tetapi Xiaoyan masih duduk bersila di mata air ajaib itu. Tanpa perintahnya, Senju memimpin ingin menyelamatkan nyawanya. Taiking berdiri di sana, tidak ingin bergerak. Tetapi pada saat berikutnya, permaisuri tiba-tiba muncul di sampingnya. Menyaksikan matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Senyum seperti ini jelas sangat manis. Tetapi di mata Taiking itu lebih tajam dari pisau pembunuh. Dan Xiaoyan secara alami dapat merasakan bahwa permaisuri adalah kekasih yang mulia. Dan mereka tampaknya tanpa sadar telah mengembangkan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun Xiaoyan tidak mengakuinya, dengan beberapa perasaan sepihak, itu juga bisa membuat orang merasa rumit. Mata air ajaib memanjang hingga ke puncak gunung di ujung terjauh. Dan sinar cahaya yang mengarah ke lantai 3 berada di puncak gunung itu. Saat ini, Xiaoyan telah tiba di kaki gunung. Di antara puncak gunung yang diselimuti kabut abu-abu, dia bisa mendengar raungan satu demi satu. Dapat dilihat bahwa ada banyak monster di puncak gunung ini. Tetapi ada juga 2 anak kuda poni di depannya. Di sepanjang jalan mendaki gunung, ada monster monyet. Senju dan Taiking membuka jalan ke depan. Xiaoyan pergi tanpa halangan dan sampai di puncak gunung. Mata Xiaoyan terpejam rapat dan semua monster telah terbunuh. Senju dan Taiking berada di samping Xiaoyan dan ada keanehan yang tak terlukiskan di mata mereka. Dia benar-benar dewa petarung. Taiking merasa itu terlalu aneh. Dia hanya merasa aura Xiaoyan banyak berubah. Satu saat menjadi dewa petarung dan saat lainnya adalah abadi yang kuat. Benar-benar aneh. Tapi aku curiga yang kita lihat hanyalah avatarnya. Dan tubuh abadi itu adalah dirinya yang sebenarnya. Senju mengangguk dan menganalisis dengan suara rendah. Ya, masuk akal untuk mengatakannya. Jika dia adalah dewa petarung, tetapi memiliki tubuh abadi yang begitu kuat, itu agak tidak masuk akal. Taiking sedikit mengangguk dan keduanya sedang menunggu Xiaoyan untuk berlatih. Tapi ngomong-ngomong, dia dan Tuan Istana benar-benar mirip. Senju tidak bisa menahan desahan. Dia selalu ingin mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia tidak pernah berani berbicara. Ini lebih dari kemiripan. Kecuali untuk pakaian dan gaya rambutnya, fitur wajahnya hampir persis sama dengan Tuan Istana. Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Bahkan jika ada triliunan makhluk di dunia, sama sekali tidak ada daun yang identik di dunia, apalagi orang. Aku curiga dia menggunakan teknik mengubah wajah dengan sengaja, agar persis sama dengan wajah Tuan Istana. Taiking bergumam dan Senju juga merasa bahwa apa yang dikatakan Taiking masuk akal. Apa rencana kita sekarang? Senju bertanya dengan suara rendah. Taiking memandang Xiaoyan, lalu dengan hati-hati melirik permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bisa mengambil tindakan dan hanya bisa menonton." Senju juga menghela napas panjang ketika mendengar kata-kata itu. Melihat penampilan Xiaoyan, dia pasti ingin pergi ke lantai yang lebih tinggi. Jadi mereka hanya bisa
bertindak patuh sebagai kuda poni Xiaoyan. Setelah beberapa lama, aura agung terpancar dari tubuh Xiaoyan. 900 juta. Xiaoyan terus maju. Setelah menyerap sekitar lusinan mata air ajaib, dia akhirnya berhasil menembus ke tahap tengah Dewa Petarung Bintang 9. Apakah dia membuat terobosan? Aku ingat ketika aku pertama kali melihat avatarnya. Dia masih memancarkan gelombang Dewa Petarung Bintang 8. Tetapi dia telah dipromosikan menjadi Dewa Petarung Bintang 9 dengan sangat cepat. Sepertinya avatarnya juga sangat berbakat. Tai King mengangkat alisnya. Tapi yang jelas, hampir kebanyakan orang akan berpikir bahwa tubuh abadi adalah tubuh asli Xiaoyan. Dan dia dengan sengaja memamerkan kekuatan Dewa Petarung, dan tampaknya itu memiliki efek yang sangat bagus. Terlalu berbahaya, bisik Senju. Dan begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya menatap Senju dengan dingin. Menara pembantaian ini terlalu berbahaya. Menyembunyikan begitu banyak monster. Bagaimana menurutmu, Tai King? Senju segera berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xiaoyan berdiri dan melihat mayat monster di sekelilingnya yang mengeluarkan bau busuk yang membuat Xiaoyan sedikit mengerinyit, lalu melihat ke arah sinar yang mengarah ke lantai 3. Ayo pergi ke lantai 3. Setelah Xiaoyan berbicara, dia menatap Senju dan Tai King, lalu memberi isyarat agar mereka pergi lebih dahulu. Keduanya tidak punya pilihan selain bergerak ke arah sinar. Xiaoyan juga mengikuti mereka dari dekat seperti sinar, dan sosok ketiganya menghilang di lantai 2. Hah, dia sepertinya tidak mengikuti. Senju berteriak kaget karena ketika dia menoleh, dia hanya melihat Tai King di sampingnya, bukan Xiaoyan. Kita bebas lagi. Senju tertawa, sementara Tai King menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara. Sungguh, lalu beritahu aku seberapa bebasnya kamu. Sebuah suara samar terdengar di belakang Senju, dan Senju tiba-tiba membeku. Nyatanya, setelah Xiaoyan benar-benar memasuki berkas cahaya, dia dipisahkan lagi. Hanya saja permaisuri ada di sana. Selama pikirannya bergerak, Xiaoyan bisa pergi kemanapun dia mau seolah-olah berjalan di tanah datar. Wajah Senju menunjukkan kepahitan, berpikir bahwa Xiaoyan pasti tidak akan membiarkannya. Barusan dia mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaannya, dan sekarang dia mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Ayo pergi, masih terlalu dini untuk bebas. Jadi kita harus segera melihat apakah kalian berdua memiliki kehidupan ini. Namun Xiaoyan tidak memperdulikannya, tetapi menggerakkan tubuhnya dan mulai menjelajahi lantai 3. Senju memandang Xiaoyan yang tidak peduli padanya, menampar mulutnya, dan segera mengikuti di belakang Xiaoyan dengan hati-hati. Lantai 3 penuh dengan mayat monster. Jelas seseorang telah datang ke sini selangkah lebih maju dari mereka. Ketika kekuatan jiwa alam Xiaoyan menyebar, dia menemukan bahwa tidak ada nafas di tempat ini dan ada pohon besar dengan batang merah yang tumbuh di dalamnya. Hanya saja pohon itu telah gundul dan tidak ada yang tersisa. Jelas telah dikikis oleh orang-orang yang datang ke lantai ini sebelumnya. Mereka bertiga tiba di lantai 4 dengan cepat, tetapi hal yang sama berlaku untuk lantai 4. Itu semua telah dijarah lebih dulu dan tidak ada yang tertinggal. Ini membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang kualifikasi naik ke lantai berikutnya karena dia telah memiliki pil ajaib 8 pola. Tetapi Senju tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 5. Jadi sepertinya dia hanya bisa tinggal di lantai 4 untuk sementara. Untungnya beberapa monster belum terbunuh. Akhirnya pil ajaib Senju ditingkatkan menjadi 3 pola dan mereka segera memasuki lantai 5. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.